sejak persiapan PMP, terus ikut komunitasnya Project Management Institute Indonesia. Nah di sana benar-benar kayak I'm fall in love with project management. Sedikit underestimate dengan yang namanya ujian PMP. Udah schedule-nya kalau nggak salah sangat ingat sekali karena menurut saya itu ujian yang termasuk yang paling sulit ya sebetulnya. Jadi semakin kita kreatif, semakin kita punya ide, itu akan semakin tinggi cepat posisinya kita. Makin ditunjuk posisi yang lebih jauh lagi. Tapi saya punya tim yang sangat luar biasa hebat yang benar-benar kita teamworknya keren deh, bagus. Di sana kita sama saat itu tuh kenal di volunteer, terus kita istilahnya ngamen. Di sini udah lebih efektif, udah ada frameworknya, ada sistemnya. Energi kita bisa gunakan di tempat yang lain, mungkin bisa develop atau inovasi produk atau apa gitu. Yang membuat saya menjadi seperti ini, membuat Avenue menjadi seperti ini, itu adalah teamworknya. Dari determination, passionnya sama persistensnya. Good day Avenuers, kembali lagi di Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Nah, apa kabarnya Avenuers semuanya? Semoga selalu baik dan juga tetap semangat ya. Dan hari ini Melanie ditemani oleh salah satu narasumber hebat, strong woman, dan juga pastinya cantik juga ya. Dan Melanie ditemani oleh Mbak Alin Veronica, MT, PMP, PMI, RMP. Beliau merupakan founder dan juga chairwoman dari Avenue Group dan juga presiden PMI Indonesia Chapter. Selamat siang Mbak Alin. Selamat siang Melanie. Apa kabarnya Mbak Alin? Alhamdulillah baik. Nah Mbak Alin hari ini tetap semangat ya sebagai strong woman untuk episode kita pada hari ini. Insya Allah. Insya Allah. Nah Mbak Alin, kita melanjutkan Woman in Project Management Series yang ada di Avenue Podcast pada hari ini. Kita hari ini ingin sharing-sharing aja nih Mbak Alin untuk episode kali ini. Nah, Mbak Alin di sini seperti yang kita tahu bahwa Mbak Alin ini sudah berkecimpung di dunia project management. Dan di sini boleh gak nih Mbak Alin menceritakan sejak kapan sih Mbak Alin sudah berkecimpung di project management? Dan di sini Mbak Alin juga kenapa sih Mbak Alin bisa tertarik di dunia project management? Oke, kalau ditanya tahun berarti ketahuan dong berarti umur aslinya ya. Oke, berkecimpung di manajemen proyeknya sebetulnya sih awalnya seperti kita banyak orang, biasanya mereka nggak sadar bahwa mereka ada di dunia manajemen proyek. Nah, mungkin pertama kali kerja baru lulus ikut dosen melakukan project riset itu mungkin nggak nyadar bahwa itu sebetulnya manajemen proyek. Cuma saat itu saya hanya mengerjakan pekerjaan proyeknya yang sesuai dengan apa yang diinstruksikan biasanya oleh bos ya, oleh dosen saya. Nah terus kemudian banyak aktifnya. Nah mulai tertarik banget di manajemen proyek itu sebetulnya turning point-nya waktu tahun 2011. Nah 2011 itu kebetulan saya sebetulnya baru pulang dari 2010-nya dari Hong Kong. Nah terus mengerjain proyek dan di sana tiba-tiba ada pernah ikut acaranya seminarnya PMI di kampus UI saat itu. Nah, terus ngobrol sama teman-teman. Nah, di sana akhirnya tertarik untuk sebetulnya ngambil sertifikasi PMP. Nah, sejak kapan mulai benar-benar menekunin project manajemennya itu sebetulnya sejak PMP. Nah, di sana itu benar-benar mendalamin banget apa sih project management itu, terus juga bagaimana mengelola project yang sebenarnya kalau dulu itu kayak kita mengelolanya learning by doing tanpa ada framework yang benar. Nah, sejak persiapan PMP terus ikut komunitasnya Project Management Institute Indonesia. Nah, di sana benar-benar kayak I'm fall in love with project management. Nah, jatuh cintanya di sana akhirnya sampai sekarang ya udah senengnya bergerak di dunia manajemen proyek. Oke, wah luar biasa sekali. Berarti memang sejak dari dapat sertifikasi PMP itu langsung falling in love in project management, gitu ya. Nah, Mbak Alin menarik banget nih. Nah, Mbak Alin kan berarti sudah punya sertifikasi ya, PMP lebih tepatnya, dan juga RMP. Nah, di sini boleh diceritakan nggak sih Mbak Alin, gimana sih Mbak Alin cara mendapatkan sertifikasi tersebut dalam perjalanannya dan juga persiapan serta manfaatnya nih bagi Mbak Alin sendiri? Oke, agak panjang nggak apa-apa ya, mungkin bisa sampai 2 episode. Jadi seperti tadi saya bilang kan ikut PMP-nya itu tahun 2011 pas ikut acara seminarnya PMI. Nah, saat itu sebetulnya
sih agak sedikit hati-hati sebetulnya dengan kalimat agak-agak kualat ya, agak-agak itunya, karena saat pas ikut seminar itu ngobrol sama teman-teman, saya punya pendapat bahwa apa sih bedanya seorang project manager yang punya sertifikasi dengan yang tidak. Karena saya pikir saat itu sampai saya pengen punya misi, saya pengen melakukan riset yang membedakan bahwa sebetulnya seorang project manager tanpa punya sertifikasi PMP harusnya dia bisa, belum tentu dia kinerjanya lebih jelek dibanding yang tidak punya. Saya sampai berpikir seperti itu kan. Nah terus dalam perjalanan itu kalau nggak salah sih 2 minggu setelahnya, dalam perjalanan entah tiba-tiba kayak dapat hidayah kali ya, atau dapat pencerahan dalam saya perjalanan, entah waktu itu saya lagi mau pulang ke Bandung kan. Nah di situ saya entah kepikiran melihat bahwa baca sih di jalan sertifikasi PMP, ternyata syaratnya nggak begitu susah nih. Dulu ngerasanya kayaknya susah karena saat saya itu kalau nggak salah itu tahun 2011 itu belum begitu banyak referensi, tapi ketika saya baca ternyata referensinya nggak begitu susah, masih bisa saya turutin. Nah ya udah, saya ngobrol sama teman-teman saya, terus akhirnya bagus kok Lin kalau mau ngambil. Ya udah saya persiapkan, terus nah persiapannya itu saat itu ya tadi tahu sekarang sih enak ya, banyak ya. Kalau misalnya ikut kelasnya Avenue itu ada LMS-nya, ada bukunya yang tersedia. Kalau saat saya dulu tuh bukunya sangat nggak begitu banyak, sangat sulit. Nah, Pinbox saya 2000 masih Pinbox 4 kalau nggak salah. Nah, pas mau ngambil ujian itu katanya ada sedikit perubahan, jadi saya harus cepat-cepat ngambil ujian. Nah biasanya orang ngambil sertifikasi itu kan harus ada persyaratannya kan, seperti yang dikasih tahu bahwa PMP kan harus punya persyaratan 35 hours untuk pendidikan project management. Nah kebetulan karena S2-nya saya manajemen konstruksi dan ada mata kuliah manajemen proyeknya, jadi saya tidak ngambil kursus persiapan. Nah terus dari sana ya udah saya ikut daftar aja, terus ternyata alhamdulillah tidak kena audit, terus langsung schedule exam. Nah padahal saya udah schedule exam tapi belum ada persiapannya, karena saat itu ngerasa bahwa kan lulusannya S2-nya kan manajemen proyek, manajemen konstruksi, otomatis udah bisa dong, udah ngerti lah, sedikit underestimate dengan yang namanya ujian PMP. Nah terus udah schedule-nya kalau nggak salah sangat ingat sekali, karena menurut saya itu ujian yang termasuk yang paling sulit ya sebetulnya. Jadi saya ingat banget 10 Agustus 2011. Nah, tahun 2011 berarti? 2011 berarti udah 11 tahun ya. Nah, terus di sana itu pas ujian itu sebetulnya saya mulai ujiannya itu karena lagi ada event besar, waktu itu ada acara project ya. Terus saya baru bisa belajarnya mulai startnya itu di awal Agustus, kalau nggak salah tanggal 1 Agustus atau mungkin 31 Juli kurang lebih sekitar. Jadi sebetulnya waktunya tinggal 10 hari kan. Nah 10 hari itu sebetulnya nggak cukup untuk menyiapkan sebetulnya. Cuma kan karena dulu merasa pede yakin, terus saya langsung persiapan. Terus saya belajar, pertama kalinya saya lakukan adalah simulasi untuk tahu seberapa sih kemampuan saya saat ini. Nah pas simulasi dan hasilnya ternyata cuma 50-an. Nggak lulus dong kalau misalnya kita ikut ujiannya 50 itu nggak, skornya masih jauh banget. Nah agak panik saat itu. Wah ternyata masih banyak nih, waktunya udah mau ujian. Ya udah saya set buat study plan-nya, salah satunya adalah buat study plan. Buat study plan-nya saya buat mana knowledge area saya yang paling rendah. Nah terus saya pelajari itu, saya belajarnya 12 jam sehari. Ambil cuti langsung saat itu dari proyek, dari urusan kerjaan. Itu belajar 12 jam sehari, terus bener-bener ngambil bukunya tuh cukup 3 sih waktu itu kalau nggak salah, dari Rita Mulcahy-nya, terus dari PM Study, terus sama dari Andy Crow. Dari situ belajar, dalam pas ujiannya juga cukup deg-degan ya. Nah, alhamdulillah lulus first attempt. Nah, kalau ditanya apa sih manfaatnya ketika PMP misalnya kan, nah saat itu sama persis yang ketika saya tanya sama temennya, yang tadi saya sedikit pesimis dengan bahwa apa sih bedanya seorang yang PMP dengan tidak. Jauh ternyata bedanya, karena sebetulnya bukan sertifikasinya yang kita lihat, tapi proses saya mendapatkan sertifikasi itu. Di sana saya belajar banget mengenai apa sih project management frameworknya yang benar. Jadi kita ngelihatnya itu udah naik dari helicopter view. Jadi kalau sebelum punya sertifikasi PMP, mungkin dulu waktu saya sebelumnya manage project, ya projectnya selesai dong, on schedule, on budget, mungkin on scope lah ya. Tapi sama aja kayak kita kalau di labirin atau maze gitu kan. Kalau misalnya kita belum punya sertifikasi, kita selesai aja, tapi kadang nabrak kanan, nabrak kiri, terus ada dindingnya, terus juga bisa jadi ada jebakan di antara labirin tersebut. Nah, dengan punya PMP sertifikasi itu kita ngelihatnya dari atas, bisa kelihatan lebih cepat. Oh, di sana ada jebakan nggak sih? Di sana ada dinding lain nggak sih? Nah, itu yang membuat nilai lebihnya. Nah, terus
setahun kemudian saya ngambil RMP. Nah, disinilah yang sebetulnya nilainya kalau kita punya sertifikasi internasional langsung naik drastis. Begitu RMP itu bergaining position saya tinggi. Wah, itu kalau di LinkedIn nih itu banyak banget headhunter yang ngejar. Yang tiap saat itu di kontak mereka mau ya squatting lah ya, hijack untuk kerja di perusahaannya. Jadi selain ada value buat kitanya sendiri secara profesional dari pribadinya, tapi cara kita the way of manage projectnya itu jauh banget bertambahnya skill kita ketika kita punya sertifikasi. Gitu. Luar biasa sekali. Dari yang saya dengar memang perjalanannya tuh luar biasa sekali ya. Prosesnya dinikmati ya pastinya. Itu nggak 2 episode ya. Dan juga pastinya manfaatnya bisa berguna bagi diri sendiri dan juga value-nya bisa bermanfaat juga bagi orang banyak maupun di dunia profesional ya Mbak Alin. Wah, mantap, luar biasa. Nah, Mbak Alin di sini seperti yang kita tahu bahwa Mbak Alin juga ikut komunitas ya, dan juga selaku presiden di PMI Indonesia Chapter. Nah, di sini Mbak Alin boleh dicerita sedikit gimana sih suka dukanya sebagai presiden di PMI Indonesia Chapter, dan juga bagaimana bisa ditunjuk sebagai presiden tersebut nih. Boleh diceritakan perjalanannya Mbak Alin? Perjalanannya sih sebetulnya kalau ditanya suka dukanya lebih banyak sukanya sih, dukanya dikit banget karena bener-bener kalau mungkin di episode sebelumnya Mbak Corina juga bilang bahwa it's just like a new family. Nah, bagi kita itu aktif di komunitas project management Indonesia itu kayak punya keluarga yang baru. Nah, caranya gimana tuh sebetulnya sih, tadi saya kan PMP 2011 itu Agustus ya kalau nggak salah. Nah, 2011 Desember itu PMI mengadakan simposiumnya SIMEX dia yang pertama di Bali. Nah, karena kalau kita PMP kan kita butuh video. Nah, lumayan ikut SIMEX itu ada 16 video. Kan jadi lumayan tuh, saya nggak perlu dari 60 video saya butuh 3 tahun udah saving 16 kan. Terus juga ketemu dengan komunitas. Nah, di sana saya ketemu dengan orang yang menjebak saya. Nah, sumbernya podcastnya Projection ya, ada yang namanya Mas Isan. Mas Isan itu former chapter presidennya. Nah, saat itu dia melihat bahwa Mbak Alin mau nggak ikut aktif sebagai volunteernya. Nah, di sana saya ditunjuk sebagai untuk di communicationnya, jadi mengurusin newsletternya Project Management PMI Indonesia. Nah, kemudian di PMI itu karena kita volunteer, jadi kita tinggal komitmen. Jadi semakin kita kreatif, semakin kita punya ide, itu akan semakin tinggi cepat posisinya kita. Makin ditunjuk posisi yang lebih jauh lagi, lebih bagus lagi. Jadi ya kalau kita nggak punya waktu ya nggak usah kreatif. Tapi kalau kita suka, enjoy, kita akan kreatif. Nah, di sana itu sebetulnya karena itu jadi saya melihat sesuatu komunitas yang baru, dan di sana itu jadi aktif di PMI itu lebih banyak, jauh lebih banyak manfaatnya dibanding tidaknya. Jadi walaupun kita capek, mungkin kita orang mau sih jadi volunteer di tengah sibuknya ya, karena benefit yang saya dapat itu lebih banyak. Ya tadi proyek saya kan kebanyakan di infrastruktur, master plan, terus juga tata guna lahan ataupun juga proyek riset. Nah, di PMI saya bisa belajar banget dari berbagai sesama komunitas kita yang punya passion yang sama di project management, itu belajar bagaimana mereka nanti cara mereka mengelola proyek baik dari IT, telco atau apa. Jadi wawasan saya beneran sangat kebuka lebar. Jadi benar-benar mindsetnya berubah banget sejak aktif di PMI sebagai volunteer. Nah, kemudian jadi presidennya sama, itu tidak ada niat sama sekali, jadi cuma intinya tuh go with the flow aja. Jadi saat itu kan jadi saya waktu itu PM SIMEX ya untuk yang di Bandung. Nah, terus lagi rapat meeting, kebetulan presiden yang pertama tadi yang menjebak, sebelum saya yang menjebak saya Mas Isan, tapi menjebaknya dalam arti yang positif ya. Nah, dia ditunjuk naik posisinya sebagai regional mentor untuk di Asia Pasifik. Jadi yang membawain volunteer di chapternya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan di Southeast Asia. Nah, terus otomatis kan kalau jadi regional mentor, dia tidak boleh memegang posisi chapter presiden. Nah, jadi secara bylaws-nya kita untuk kekosongan posisinya diisilah oleh general sekretarinya yang saat itu adalah Mas Arisman. Nah, terus Mas Arisman naik sebagai chapter presiden. Nah, general sekretari kan kosong posisinya. Nah, itu padahal saat itu saya meeting cuma datang meeting diundang untuk ikut rapatnya persiapan SIMEX, persiapan kita simposiumnya.
ditunjuk dong jadi General Secretary in Action-nya sambil menunggu periode election kita oleh member. Jadi election kita tuh dilakukan oleh member setiap 3 tahun sekali. Nah saat itu posisinya yang Mas Ihsan itu masih 1 tahun lagi menjabat. Jadi posisinya General Secretary gantiin Chapter Presiden, saya ditunjuk jadi General Secretary-nya yang sekarang ya. Nah terus election, nah secara election biasanya akhirnya saya secara resmi terpilih sebagai Jensek tahun 2013 dan Mas Arisman sebagai chapter presidennya. 2015 terulang lagi kejadian yang sama. Mas Arismannya ditunjuk jadi regional mentor, menggantikan Mas Ihsan. Otomatis saya kejebak lagi kan, kedorong lagi untuk menjadi chapter presidennya. Ya udah, karena memang benar saat itu tidak pernah kepikiran, karena saya aktif di volunteer karena memang saya pengen berbagi ilmu, pengen belajar sesuatu, pengen meninggalkan legacy. Tapi ya udah, kalau emang jalannya Allah untuk situ ya udah diikutin kan. Tapi saat itu cuma in acting, jadi cuma setahun. Terus election lagi kepilih sebagai benar-benar resmi chapter presidennya. Terus lanjut kayaknya nagih kali ya. Terus kepilih lagi periode berikutnya 2 tahun. Nah tahun depan itu adalah terakhir jadi menjabat jadi chapter presiden. Nah kalau ditanya mau aktif volunteer, tetap, karena bagi saya aktif di volunteer itu merupakan suatu kayak kita hobi yang baru nih. Jadi ketemu passion yang baru itu membuat jadi kayak rilis stresnya. Jadi ketemunya di sana bisa lebih happy, ketemu dengan orang-orang yang sama passionnya, walaupun nanti ya mungkin aktif volunteernya sebagai advisor atau mungkin cuma member, tapi kalau itunya menurut saya ya itu jalannya kenapa akhirnya bisa jadi chapter presiden. Wah luar biasa sekali Mbak Alin. Jadi memang perjalanannya menuju chapter presiden itu tidak gampang ya. Dan Melan di sini pengen tahu nih, sebenarnya ada bebannya gak sih Mbak Alin kalau jadi chapter presiden? Ada sih pastinya, semakin kita punya posisi itu pasti ada bebannya. Artinya kan kita juga dikasih amanah oleh member, menjadi wadah untuk memberikan layanan yang terbaik buat membernya kita. Nah jadi pasti berat, karena kita tadi bagaimana kita mengkoordinasikan sama tim yang juga sesama volunteer. Karena namanya volunteer kan mereka harus bagi waktu dengan kantor, proyek, ataupun juga di keluarga. Nah gimana kita saling memaklumin. Tapi di situ saya belajar banyak banget bahwa bagaimana kita melakukan negosiasi dengan orang-orang yang supaya mereka bisa membantu kita tanpa ada bebannya. Tapi tanpa ada dukungan support dari timnya, terus terang kerja saya akan jadi lebih berat. Tapi saya punya tim yang sangat luar biasa hebat, yang benar-benar kita teamworknya keren deh, bagus. Mantap. Nah, Mbak Alin di sini seperti yang kita tahu bahwa Mbak Alin itu sebagai praktisi di project management, Mbak Alin juga sebagai pengajar ya di Universitas Indonesia dan juga Universitas Bung Hatta. Nah, di sini kenapa sih Mbak Alin bisa berpindah haluan ke entrepreneur dan juga apa yang menginspirasi Mbak Alin untuk bisa berada di perubahan tersebut? Oke, tadi balik lagi sama kayak jadi chapter presiden, sebetulnya itu tanpa ada niat sama sekali, jadi go with the flow aja kayak gitu. Nah dari proyek praktisi terus juga ngajar juga karena passion di project management, jadi bikin sharing ilmunya baik itu di UI maupun Bung Hatta Padang. Nah terus mulai tertarik entrepreneurnya juga tahun 2013. Nah jadi balik lagi ke PMI tadi, PMI itu ada kerjanya kita ketemu orang, kita men-networking. Jadi sebetulnya the power of networking itu dapat banget jadi volunteer di PMI. Nah di sana saya ketemu sesama volunteer yang saat itu menjabat sebagai VP Treasury, yaitu Mas Wim Kromer yang juga foundernya Avenue. Di sana kita sama saat itu tuh kenal di volunteer, terus kita istilahnya ngamen, biasanya ngamen di perusahaan lain, training provider lain untuk ngisi kelasnya PMP. Nah saat itu ketika kita ngisi kelas PMP, karena kita ngamen berarti nggak tetap di perusahaannya, otomatis kan kita ngelihat juga modulnya kok worthy banget. Jadi terus maksudnya tuh kasihan dong mereka bayar mahal untuk ngambil kelas PMP training tapi yang didapatnya sedikit. Terus kalau kayak gini kapan dong misi kita sebagai volunteer PMI jumlah PMP-nya bertambah, karena tadi kelas persiapannya aja juga kurang bagus, terus juga habis itu tidak ada engagement dengan pesertanya setelah selesai training. Nah akhirnya ngobrol santai lah, terpikirlah oh gimana ternyata kita sama-sama punya, gimana kalau kita coba buat provider yang memang yang lebih bagus untuk PMP-nya. Dari ngobrol santai tersebut akhirnya menjadilah obrolan yang serius. Ya udah akhirnya sama bener-bener kita jalankan, akhirnya membuatlah
Avenue. Nah dari sana sama, kita masih learning by doing, karena entrepreneur itu merupakan sesuatu yang berbeda dengan sebagai seorang praktisi. Tapi tetap prosesnya mungkin sama, tapi kita butuh totalitas yang jauh lebih tinggi menjadinya, kenapa akhirnya bisa menjadi entrepreneur. Dan itu asal punya passion sih sebetulnya bisa sih. Nah itu yang karena passion di project management, passion pengen ningkatin PMP-nya, akhirnya berpindah haluan menjadi entrepreneur. Wah, luar biasa sekali insight-nya Mbak Alin. Jadi entrepreneur itu juga pastinya ada ilmu project manajemennya ya Mbak? Betul. Nah di sini karena Mbak Alin sudah memiliki bisnis nih, yaitu Avenue Group, sebenarnya ada gak sih Mbak penerapan ilmu project management yang bisa diterapkan saat berbisnis? Hampir semuanya kepake. Jadi makanya kita juga punya beberapa misalnya sedikit referensi atau beberapa mungkin white paper yang menyatakan bahwa ada project management untuk SME, small medium enterprise, untuk juga kita mengadakan project. Karena kalau project management itu framework ya. Jadi kita beneran ngelihat itu kita punya dasarnya, jadi punya standarnya. Kalau kita melakukan sesuatu itu tidak hanya tinggal buat aja jadi, tapi kita harus tahu dulu kita mau ngerjain apa nih, berapa lama ngerjainnya, terus juga berapa butuh duitnya, bagaimana cara ngerjainnya, terus bagaimana timnya, bagaimana kita komunikasi dengan sesama timnya atau stakeholdersnya. Itu kepake sekali di dunia entrepreneur, dunia bisnis. Jadi ketika kita mengembangkan produk atau ketika kita mengembangkan SDM-nya, itu semua bisa pakai project manajemennya. Apalagi kalau kayak di Avenue kan projectnya juga consulting. Nah consulting itu kan per project itu sangat beneran kepake ketika kita memanage projectnya. Tapi untuk mengembangkan bisnisnya kita sedikit naik ke strateginya di portfolionya, portfolio management. Tapi tetap basic kita sebagai praktisi manajemen proyek itu ngebantu sekali untuk kita lebih berpikir secara sistematis dan juga lebih bisa membuatnya itu lebih, kalau dibilang measurable success indikatornya lebih terukur suksesnya, ada bisa terukur. Nah itu jadi lebih sebetulnya lebih ada roadmap-nya, ada guidance-nya, ada jalannya yang membuat kita akhirnya jadi lebih bisa mengembangkannya secara perlahan dan tapi pasti gitu. Oke, baik. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada ilmu project management, bisnis menurut Mbak Alin bisa berjalan apa? Bisa, semuanya bisa. Sama tadi kan saya bilang pas awalnya sebelum ngambil PMP juga ada beberapa mungkin dia nggak punya ilmu project management, tapi akan lebih efektif, akan lebih bisa, maksudnya lebih bisa less stress lah. Kita di sini udah lebih efektif, udah ada frameworknya, ada sistemnya. Energi kita bisa gunakan di tempat yang lain, mungkin bisa develop atau inovasi produk atau apa gitu. Semua bisa, cuma akan jauh lebih baik kalau kita bisa menerapkan ilmu manajemen proyek di bisnisnya kita. Oke, wah insight-nya sangat luar biasa sekali Mbak Alin. Nah, di sini dalam perjalanan Mbak Alin pasti tidak lepas dari tantangan. Betul, pasti ada tantangan, kesulitan, seperti itu ya Mbak. Nah, di sini bagaimana sih Mbak Alin sebagai Presiden Chapter di PMI Indonesia, Chapter, dan juga sebagai founder dan juga chairwoman di Avenue Group, tantangan apa yang menurut Mbak Alin tuh paling besar nih untuk menjalani tersebut? Kalau bicara nggak mungkin kita nggak ada tantangan ya. Bahkan kita ke kantor aja, dari rumah aja pasti ada tantangan. Cuma gimana caranya kita menanggapin bahwa tantangan itu bisa jadi peluang atau juga bisa menjadi strength point-nya kita atau dorongan kita untuk menjadi lebih baik. Nah, tantangannya itu pasti kalau di bisnis itu justru tantangan dan jawabannya sama kalau di saya. Tantangannya adalah tim, jawabannya adalah teamwork-nya. Jadi tantangannya itu bagaimana kalau di PMI kan timnya itu kan kita volunteer, bagaimana kita bekerja bareng-bareng untuk mencapai visinya kita. Nah kalau di perusahaan tantangannya ada tim, bagaimana saya dan beberapa teman sesama tim bagaimana kita mendevelop diri kita, mendevelop tim kita untuk bisa mencapai visi dan misi perusahaannya. Nah caranya gimana dapatnya? Yang membuat saya menjadi seperti ini, membuat Avenue menjadi seperti ini, itu adalah teamwork-nya. Karena manusia itu nggak bisa sukses sendiri. Suksesnya pasti karena ada teamwork-nya. Nah, untuk mendapatkan teamwork, kita sebagai leader juga harus bisa mendevelop timnya dan mendevelop diri kita sendiri. Nah, jadi justru tantangan terbesarnya bagaimana mendevelop tim, tapi kalau sudah kita develop nih timnya dan kita juga sama-sama develop, ini justru membuat kita menjadi lebih sukses, lebih bagus. Karena bagi saya teamwork itu paling penting. Walaupun sehebat apapun kita, anggaplah kan
saya jago banget nih, profesor misalnya kan punya IQ-nya 200, tapi kan saya punya keterbatasan waktu kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nah, sedangkan mungkin ada opportunities lain dia butuh tim yang misalnya untuk proyek itu membutuhkan misalnya untuk dua orang 24 jam 24 jam sehari berarti butuh yang 44 jam. Nah, otomatis kalau saya kerja sendiri, yang peluang yang satunya kehilangan kan. Tapi kalau saya punya timnya bisa kita develop bareng-bareng, nanti kita kerjakan bareng di sini, kita bisa mendapat peluang yang lebih baik. Jadi saling menyelaraskan dan menyeimbangkan. Iya, menyelaraskan, menyimbangkan, mendevelop bareng-bareng, terus juga sama saling mensupport. Biar semuanya jadi bersinergi ya, kayak benar. gitu, dan mencapai tujuan. Disebutnya kalau di project management integration. Betul. Nah, di sini Mbak Alin, sebelum kita closing nih, boleh closing remark-nya dulu nih. Kunci sukses Mbak Alin sebagai project management Indonesia Chapter Presiden dan juga founder dan juga chairwoman. Di sini kunci sukses Mbak Alin menjalankan semuanya seperti apa, boleh? Sebetulnya sih saya belum sukses itu kan relatif ya, tapi mungkin sukses yang menurut saya belum tentu sukses menurut orang, tapi bagi saya ya sukses adalah saya sudah bisa mencapai beberapa misi atau impian yang saya capai. Nah, kuncinya sih biasanya kebanyakan dari determination, passionnya sama persistensinya. Jadi kita harus tahu apa yang kita tentukan, terus juga kita juga harus punya passion dalam mencapainya, karena kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa passion biasanya kita akhirnya lama-lama kan drop kan. Terus juga harus punya persistensinya. Jadi persistensi itu walaupun ada gagal atau enggak, kita tetap maju, moving forwardnya, walaupun ya pasti berat sih, tapi ya intinya sih di 3 itu sih. Jadi habis itu ya tinggal pasrah aja ngejalanin. Tapi kalau kita udah ngejalanin ketiganya, tinggal sukses atau enggaknya, kalaupun misalnya akhirnya kita ternyata enggak, misalnya anggaplah gagal tender nih, ya udah itu berarti bagian dari jalan. Kalau menang berarti kita diamanahkan untuk bisa memberikan value kepada kliennya kita. Terima kasih banyak untuk insight-nya di Women Series in Project Management. Dan Mbak Alin, terima kasih sekali lagi Melan ucapkan sudah mau ngobrol-ngobrol di Projection. Semoga teman-teman Avenuers bisa mendapatkan insight dan bermanfaat bagi semua orang. Ya, Mbak Alin. Nah, Mbak Alin, terima kasih sekali lagi, dan teman-teman Avenuers jangan lupa ya untuk selalu like, comment, dan juga subscribe di Projection, di Project Management in Online Network. Dan jika teman-teman pengen tahu lebih tentang apa itu Project Management, boleh diklik di link di bawah ini di avenue.co.id. Dan terima kasih yang sudah menonton. Nanti kita kembali lagi di episode selanjutnya ya.